Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Sebagai tema renungan kita pada hari ini adalah pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan. Pada tahun 1993, Michael Jackson, Raja Pop, dengan Michael Jordan, mereka membuat satu video klip yang menjadi penyanyi waktu itu adalah Michael Jackson, dan judul lagu itu adalah Jam. Jadi pada saat itu Michael Jackson mengajak Michael Jordan untuk menari. Tetapi sayangnya Michael Jordan mengatakan, aku tidak bisa menari, aku tidak pandai menari. Lalu Michael Jordan mengatakan, lebih baik kita main basket saja. Lalu mereka main basket bersama dalam video klip itu. Setelah selesai pembuatan video klip, mereka menandatangani bola basket yang mereka gunakan itu. Dan apa yang terjadi setelah 20 tahun kemudian, bola basket yang ditandatangani oleh duo MG, Michael Jackson dan Michael Jordan, ini dijual, ini dilelang dan laku terjual dengan harga 294.000 US dollar. Ya, harga yang sangat fantastis. Jika $1 sama dengan 14.000, maka ini berarti harga bola basket yang mereka mainkan bersama dan lelang ini laku terjual dengan harga 4.116 juta rupiah. Jadi di sini kita bertanya ya, kenapa bola basket ini bisa sangat mahal? Kenapa harganya sangat fantastis tingginya? Jadi dalam hal ini di sini berlaku prinsip tergantung di tangan siapa. Di tangan duo MG, bola basket itu menjadi bernilai sangat tinggi. Hal ini juga dapat kita lihat dari kisah seorang Raja Daud. Pada masa mudanya, dia menggunakan alih-alih. Bagi anak-anak yang lain, bagi kita juga yang tidak tahu untuk menggunakan alih-alih, bagi kita itu hanya sebatas mainan biasa. Tetapi di tangan Daud, alih-alih adalah senjata yang sangat mematikan. Begitu juga dengan kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang lebih. Di tangan murid-murid Yesus, 5 roti, 2 ekor ikan. Ini tidak ada apa-apanya jika dibagikan kepada 5.000 orang lebih. Tetapi apa yang terjadi di tangan Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ekor ikan, ini bukan hanya sekedar cukup, malah menghasilkan kelimpahan, bahkan kelebihan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga kita pada saat ini. Di dalam berbagai situasi pergumulan yang harus kita hadapi saat ini, kita juga bisa kuat dan menjadi pemenang, atau kita bisa menjadi lemah dan menjadi orang yang kalah. Di sini juga akan berlaku prinsip, di tangan siapa kita menyerahkan pergumulan kita, di tangan siapa kita menyerahkan pengharapan kita, di tangan siapa kita serahkan keadaan keluarga dan apapun yang kita miliki pada saat ini. Di dalam firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saat ini kita merenungkan firman Tuhan dari Kitab Ratapan. Kitab ini berisi ungkapan kepedihan hati Nabi Yeremia. Kepedihan hati yang bukan biasa, kepedihan hati yang menimbulkan tangisan, ratapan. Kenapa dia meratap?
Hal ini disebabkan karena Yerusalem sudah hancur. Tembok-temboknya hancur. Kalau temboknya hancur berarti tidak ada lagi keamanan. Dan bukan hanya itu saja, orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat dibawa ke pembuangan di Babel. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita membaca dalam Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 20, Yeremia di sini memperlihatkan ada banyak kesusahan yang harus dia alami. Ada banyak kesusahan yang harus dia temui. Orang-orang Israel sendiri pun, orang-orang Yehuda tidak mau mendengarkan apa yang disampaikannya melalui setiap pesan-pesan Tuhan yang dia sampaikan pada saat itu. Jadi ada orang yang berusaha memukul dia, ada orang yang berusaha mencelakakan dia. Di tengah suasana yang tidak menyenangkan, banyak orang juga yang berupaya untuk membuat dia menjadi lebih menderita lagi. Tetapi yang menariknya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak kesusahan yang dihadapi oleh Yeremia, tetapi itu tidak dijadikan alasan untuk menjadi putus asa, dan kesusahan itu tidak dijadikan alasan untuk kecewa kepada Tuhan. Yang menarik dari firman Tuhan hari ini adalah Nabi Yeremia tidak menjadikan kesusahan yang dialaminya untuk menjadi fokus perhatian utamanya. Jadi kalau kita membaca dari ayat 21, di sini tadi dia mengatakan dengan jelas, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Hal-hal inilah yang kufokuskan. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian utamaku. Sehingga aku meletakkan pengharapanku kepada Allah Tuhanku yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang berharap kepada Allah bukanlah orang yang langsung selesai masalahnya. Kata berharap yang kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan di sini dalam bahasa Ibraninya adalah kata yakal. Yakal artinya berharap, tetapi di sisi lain berharap ini artinya juga menunggu. Jadi dalam pengharapan ada unsur menunggu. Orang yang berharap kepada Tuhan harus ada juga yang namanya unsur menunggu. Dan disinilah yang sering jadi masalah. Banyak orang yang tidak sabar menunggu. Bagaimana agar kita bisa tetap kuat? Bagaimana agar kita bisa tetap eksis, tetap semangat di dalam penantian untuk menantikan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik? Kita kembali diingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini, diperlukan sikap mengandalkan Allah. Allah yang harus menjadi perhatian utama kita. Jangan jadikan masalah kita sebagai fokus perhatian utama. Betul masalah itu berat, betul masalah kita tidak ringan, betul masalah kita sangat mengerikan. Tetapi jangan fokus kepada yang demikian. Fokuslah kepada Allah yang memberikan kepada kita kekuatan dan pengharapannya. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini di tengah situasi yang sulit, situasi pandemi COVID-19, ada juga banyak orang yang seperti bangsa Israel, seperti Yeremia sendiri, merasa takut, tersiksa, merasa terbuang. Kita terbuang, seolah-olah kita ini kan jauh dari keluarga, jauh dari teman. Paling tidak kita tidak bisa saling mengunjungi dengan baik, ya. Jadi kalau kita melihat saat ini ada banyak juga orang yang mengalami kesusahan dalam pekerjaan. Ya, terancam di PHK. Kemudian kalaupun menerima gaji, ada yang gajinya tidak penuh. Dan ada yang terancam dirumahkan tanpa menerima gaji. Ada banyak kesukaan kita, ada banyak hobi kita yang tidak tersalurkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa pergi kemana-mana. Dalam situasi yang sulit ini, dalam situasi yang berat ini, pengharapan di dalam Tuhan sangat kita perlukan. Agar apa? Agar dalam masa penantian ini kita tetap bersandar kepada Tuhan. Jadi menantikan Tuhan berarti menaruh harap dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah dia menantikan Tuhan.
Inilah dia pengharapan di dalam Tuhan. Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan, bukan yang lain. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menantikan Tuhan, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman-Nya di dalam Yesaya 40 ayat 29 dan ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan baru. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah dan kesanggupan untuk terus berjalan maju melewati badai kehidupan yang begitu kuat saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini mengingatkan kita pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Kenapa kita harus berpengharapan kepada Tuhan? Yang pertama yang mau kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan di sini adalah di dalam ayat 22 dan ayat 23 dikatakan tadi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan tidak pernah kehabisan kasih dan rahmat-Nya. Jadi Tuhan tidak pernah kehabisan kasih dan rahmat-Nya. Namun ada kalanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak langsung memberikan kasih dan rahmat-Nya itu secara langsung banyak dalam satu kesempatan. Ada kalanya Tuhan memberikan kasih dan rahmat-Nya itu dengan sedikit-sedikit. Tetapi dikatakan sedikit-sedikit bukan karena pelitnya, tidak. Bukan karena mau istilahnya membuat kita menjadi menderita, tidak. Tuhan memberikan kasih berkat-Nya bisa sedikit-sedikit, tidak langsung banyak. Karena apa? Karena Dia mau kita ini selalu bergantung kepadanya. Selalu kita berkata dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Selalu kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, Dia mengatakan kepada orang yang minta diajari berdoa, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Jadi Dia tidak katakan, berikan pada kami makanan yang melimpah ruah. Kenapa harus yang secukupnya? Karena kita harus selalu berdoa, kita harus selalu menjalin hubungan yang baik dengan Dia. Lalu kenapa Tuhan tidak memberikan berkat-Nya dalam jumlah yang banyak? Ada kalanya juga Tuhan memberikan berkat-Nya itu secara sedikit-sedikit tetapi secukupnya. Kita lihat dari kisah bangsa Israel dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, di padang gurun mereka diberi makan manna. Manna itu diperintahkan Allah agar diambil secukupnya. Jangan ada orang yang bertindak serakah. Jangan ada orang yang bertindak ingin menjadi orang yang mendapatkan banyak tanpa memperhatikan orang lain. Jadi ada yang mau dilatih dari kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Manna itu harus diambil setiap hari. Kenapa harus diambil setiap hari? Agar makanan yang didapatkan oleh bangsa Israel adalah makanan yang segar. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada kalanya Tuhan memberikan kita berkat yang sedikit-sedikit, tetapi harus kita syukuri, karena itu akan menjamin berkat-Nya selalu baru, berkat-Nya selalu segar setiap hari bagi kita. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau ada orang yang mengantarkan makanan langsung 1 truk dalam 1 hari. Mau dikemanakan itu? Tapi kalau setiap hari ada, maka ini akan bisa menjadi kesehatan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini ada banyak orang mengatakan, semenjak masa COVID-19 ini, omset penjualan kami menurun. Rezeki kami juga menurun. Kemudian pendapatan kami juga berkurang. Kalau masih berkurang, tapi masih ada, walaupun itu sedikit, mari kita bersyukur. Mari kita untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan aku bersyukur karena masih Engkau berikan kepada kami berkat-Mu.
Biarlah di dalam yang sedikit itu kita selalu bersyukur dan kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, sedikit pun gak apa-apa, yang penting setiap hari ada ya Tuhan. Sedikit pun gak apa-apalah Tuhan, yang penting setiap saat kami bisa mendapatkannya. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita lupa bersyukur kalaupun itu sedikit, karena ada rencana Tuhan agar berkat-Nya selalu baru dan selalu yang terbaik untuk kita nikmati setiap harinya. Hal yang kedua yang mau kita renungkan, kenapa kita harus berpengharapan kepada Tuhan? Hal yang kedua di sini dalam ayat yang ke-24 dikatakan dengan jelas, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Dari perenungan Yeremia, dari perenungan pribadinya, dia mengambil kesimpulan, dia sampai kepada tahap kesimpulan, Tuhan adalah bagianku. Kata bagian di sini menunjuk pada warisan atau harta pusaka yang diterima oleh seseorang. Seperti orang yang merasa sangat beruntung karena mendapatkan bagian yang terbaik. Demikianlah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku, dengan penuh syukur dan dengan penuh kebanggaan. Jadi dalam situasi yang sulit yang dihadapi oleh Nabi Yeremia, dia mengatakan Tuhan itu lebih berharga daripada pertolongan-pertolongan yang lainnya. Dan dia juga mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadikan Tuhan sebagai bagian kehidupan kita. Jadikan Tuhan sebagai bagian warisan kehidupan kita. Jangan sampai kita kehilangan Dia. Jadi mendapatkan Tuhan dan tetap memiliki Allah adalah sukacita yang besar. Mendapatkan Tuhan berarti ketika kita mendapatkan Tuhan, berarti kita mendapatkan penyertaan, mendapatkan kekuatan dan mendapatkan berkat-Nya juga. Ada banyak orang suka berkat Tuhan, tapi menjauhkan diri dari Tuhan. Saya selalu mengatakan, orang-orang yang demikian adalah ibarat orang yang lebih suka buah mangga daripada buah mangga sekaligus pohonnya. Kalau kita hanya suka berkat-Nya, kita ibarat hanya mendapat buahnya. Tapi kalau kita mengatakan, aku lebih suka Tuhan bersamaku, kita ibarat orang yang mendapatkan pohon mangga dan juga buahnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan adalah bagianku. Hendaknya menjadi pernyataan bagi kita saat ini, bahwa kita menyatakan tidak akan meninggalkan Tuhan walau situasi sedang sulit saat ini. Jangan jadikan kesulitan hidup sebagai alasan untuk kita menjauh dari Tuhan. Ini adalah hal yang keliru. Justru semakin kita sulit, semakin kita mengalami kesusahan, semakin kita mendekat kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan hilang dari kehidupan kita, agar kita mendapatkan kekuatan daripadanya. Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang menjadi masalah dan pergumulan kita saat ini, jangan sampai kita salah meletakkan pengharapan kita. Di tangan siapa kita meletakkan pengharapan kita? Di tangan siapa kita meletakkan impian kita? Di tangan siapa kita meletakkan masalah ataupun keluarga kita, meletakkan pergumulan pekerjaan dan usaha kita, dan bahkan pendidikan anak-anak kita? Ini akan sangat mempengaruhi apa yang akan kita dapatkan. Di tangan siapa? Ini akan mempengaruhi apa yang akan kita dapatkan. Kalau kita meletakkan pengharapan, meletakkan masalah kita hanya kepada manusia, bisa jadi pengharapan itu hanya akan sebatas menjadi pembicaraan saja. Tetapi jika kita meletakkan masalah, pengharapan dan impian dan pergumulan kita, baik pribadi maupun keluarga kita, ke tangan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi penolong bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang pasti yang kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan.
Di dalam ayat yang ke-25 dan 26 dikatakan, Tuhan adalah baik, Dia baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang menanti pertolongan Tuhan tidak akan pernah kecewa. Di tangan siapa kita menggantungkan pengharapan kita akan menentukan lemah atau kuat, berhasil atau gagalnya kehidupan kita. Kalau kita mau kuat dan berhasil, mari kita tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan. Letakkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin.